Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, terkhusus jemaat Tuhan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja Bogor. Sungguh berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa jika kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Allah pada pagi hari ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 18 Agustus 2023. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh teramat baik dan memberikan kita kesempatan untuk dapat duduk diam sejenak mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dan belum terlambat rasanya bagi kami mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Bogor mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan ke-78 untuk kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 43 ayat 15 sampai 23. Sebelumnya, marilah kita buka hati kita untuk memohon Roh Kudus Tuhan bekerja. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, saat hari baru ini dimulai, kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang membawa kesegaran dan semangat baru ke dalam hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 43 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini, ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara, Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, uang itu dari Tuhan. Ia tudoi, lu diomai puang matua. Ketika kita mendapatkan uang 100.000 di jalan, tentu kita menjadi sangat senang.
Tetapi lain halnya ketika kita mendapatkan uang berkarung-karung banyaknya. Ada rasa senang, tetapi ada rasa khawatir tentang uang sebanyak itu bisa tiba-tiba kita dapatkan. Jangan sampai uang itu bisa membawa masalah karena sumber yang tidak jelas atau apa tujuannya. Tetapi kita akan tenang ketika kita tahu dari mana sumber uang itu dan apa tujuan pemberiannya. Demikian pula yang dirasakan oleh anak-anak Yakub yang cemas dan khawatir karena uang banyak yang mereka dapatkan di Mesir. Apalagi perlakuan baik yang dilakukan Yusuf kepada mereka ketika mereka datang ke rumah Yusuf. Hati mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi sehingga muncul perasaan takut. Betapa tidak, mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan, namun mereka disambut begitu ramah. Mereka dipersilahkan menunggu di rumah Yusuf, kemudian orang mempersiapkan makanan bagi mereka semua. Namun dalam keadaan itu, mereka menjadi khawatir. Jangan-jangan ini karena uang yang mereka dapatkan itu. Tetapi pekerja Yusuf menjelaskan bahwa Tuhan telah memberikan uang itu kepada mereka melalui pihak yang Tuhan kehendaki. Kita temui di ayat 23. Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Semua berkat yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Tuhan tahu betul bagaimana keadaan hidup kita. Ia melihat dan mengetahui kebutuhan kita, dan Dia akan memberikan pertolongan dengan caranya sendiri. Mungkin kita sering bertanya-tanya tentang berkat yang kadang tak terduga kita terima. Yakinlah bahwa Ia tahu kebutuhan kita. Karena itu, tetaplah hidup dalam pengharapan kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan, sehingga kami bisa memiliki kesempatan untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus memiliki pengharapan hanya padamu, dan semuanya akan ditambahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, terus Tuhan izinkan merasakan anugerah-Mu lewat kemerdekaan ke-78 tahun yang kami peringati kemarin. Kami percaya kemerdekaan ini bukan semata-mata kekuatan kami, tapi ada campur tangan Tuhan dalam semua prosesnya. Ajar dan ingatkan kami untuk terus bersyukur untuk karunia-Mu ini melalui karya dan usaha kami membangun bangsa Indonesia lebih maju. Berkati pemerintah kami, semua orang yang terlibat dalam proses bernegara. Roh Kudus Tuhan kiranya menyertai agar kasih dan damai sejahtera Tuhan terus boleh terjadi di negeri kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk memulai aktivitas kami hari ini. Arahkanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar hanya di dalam Dikau saja dan seturut kehendak-Mu saja kami memulai dan menyelesaikan pekerjaan kami. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya setiap usaha atas kesembuhan mereka boleh Engkau berkati dan berikan kekuatan, supaya mereka mampu menjalani pemulihan terbaik oleh anugerah-Mu. Mohon Tuhan berkati orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami agar selalu sehat. Saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Harapan kami, kiranya kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami.
yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, dalam pengharapan agar kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom.